Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 95. Mendapatkan tiket. Setelah menunggu di ruang tunggu selama setengah jam, Fang Qiu dan teman-teman perjalanannya memasuki ruang tunggu melalui inspeksi tiket di mata semua orang. Naik kereta peluru. Berbaringlah. Saya akan pergi dan mengambil kompres es. Fang Qiu dengan cepat meletakkan kursi datar dan berkata kepada Yuan Bei dan Huang Manman yang mendukung Jiang Miaoyu. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Setelah Jiang Miaoyu berbaring, Wang Yu pergi bertanya. Lumayan. Saya bisa menanggungnya. Dijawab Jiang Miaoyu. Itu bagus. Kata Wang Yu, mengangguk. Setelah kembali ke sekolah, memeriksakan diri di rumah sakit dan mendapatkan obat. Anda harus segera sembuh sebelum liburan berakhir. Akan sangat mengerikan jika keindahan sekolah kita harus pergi ke kelas pincang di depan semua orang. Maksudmu? Setelah memutar kursi, Yuan Bei memutar matanya dan bertanya, satu langkah 1,7 meter dan kemudian berikutnya 1,6. Setelah pertanyaannya, keempat gadis itu tidak bisa menahan tawa. Adegan itu terlalu jelas. Kamu tidak bilang. Siswa Fang Qiu tiba tepat pada waktunya. Segera setelah cedera Miaoyu, dia muncul. Kata Huang Manman tiba-tiba. Kupikir dia tidak akan datang ke Gunung Tai. Yuan Bei memandang Jiang Miaoyu dengan makna mendalam. Aku tidak tahu. Jiang Miaoyu tersenyum kecil. Jika kamu tidak tahu, kami tidak akan tahu. Kata Wang Yu sambil nyengir. Mungkinkah ini yang disebut telepati? Kalau tidak, mengapa dia muncul begitu? Miaoyu terkilir. Yuan Bei menggoda. Sangat mungkin. Wang Yu dan Huang Manman mengangguk serentak dengan tulus setuju. Jangan bicara omong kosong. Jiang Miaoyu bergumam, memerah. Pada saat ini, Fang Qiu datang dengan kantong es di tangannya. Dia langsung pergi ke tempat tidur Jiang Miaoyu. Kau hanya terkilir pergelangan kakimu dan pembuluh darahmu yang pecah masih berdarah. Pakai kantung es ini untuk menekan cedera. Saat dia mengatakan itu, Fang Qiu dengan lembut meletakkan kantong es itu di pergelangan kaki Jiang Miaoyu yang bengkok. Terima kasih. Jiang Miaoyu berkata pelan. Sama-sama. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum. Jangan bergerak. Terus pakai sebentar sampai terasa terlalu dingin. Yakinlah. Serahkan ini padaku. Lagi pula, kami juga mahasiswa kedokteran. Ini tidak terlalu sulit bagi saya. Yuan Bei menyumbang. Ya, Fang Qiu mengangguk sebelum berbalik ke Jiang Miaoyu, belum makan siang, kan? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tiba-tiba aku merasa sangat lapar. Kata Wang Yu, menutupi perutnya. Ya, aku juga. Kenapa tidak ada yang bertanya padaku? Huang Manman menjaga wajahnya yang lurus tetapi senyum tipis bisa terlihat di matanya. Baik. Saya akan bertanya kapan makanan akan dikirim. Fang Qiu mengangguk sebelum pergi. Tidak ada yang pernah merawat saya. Sekarang tiba-tiba ada satu. Saya tidak terbiasa sama sekali. Yuan Bei menatap Jiang Miaoyu dan bercanda. Kami mendapat manfaat dari asosiasi dengan primadona kampus kami Jiang. Betapa beruntungnya. Kata Huang Manman pada Jiang Miaoyu dengan seringai. Ini kekuatan kita untuk mendapat manfaat, bukan? Jawab Yuan Bei. Wang Yu menatap Jiang Miaoyu dengan senyum di matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak diperlukan penjelasan. Jiang Miaoyu pura-pura tidur dan mengabaikan ketiganya. Seseorang tidak bisa berkata-kata dan bermain tuli sekarang. Huang Manman berkomentar. Wajah Jiang Miaoyu menjadi lebih merah. Pada saat ini, Fang Qiu kembali dengan 5 makan siang gratis. Akhirnya kamu kembali. Miaoyu kami telah menunggu dengan sangat cemas. Melihat Fang Qiu, Yuan Bei langsung menggoda. Jiang Miaoyu membuka matanya dan melirik Yuan Bei dengan sedikit menyalahkan. Yuan Bei tidak peduli. Fang Qiu tertawa. Setelah makan siang, Fang Qiu merawat Jiang Miaoyu. Yuan Bei dan 2 orang lainnya bercanda dan tertawa semakin keras, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu yang memalukan. Akhirnya mereka tiba. Yuan Bei dan Wang Yu membantu Jiang Miaoyu turun dari kereta. Mereka kemudian naik taksi langsung kembali ke sekolah. Secepatnya, taksi berhenti di gerbang Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Fang Qiu, terlalu sulit bagi kita untuk mendukung Jiang Miaoyu. Kami menyentuh kakinya sepanjang waktu. Mengapa kamu tidak membawanya kembali? Kata Yuan Bei dengan senyum cerah seperti bunga yang mekar. Yakin? Fang Qiu langsung setuju tanpa banyak berpikir. Kaki Jiang Miaoyu hampir tidak bisa bergerak sekarang. Berjalan dengan beberapa dukungan dapat menyebabkan masalah. Dan itu tidak akan terlihat bagus bagi seorang gadis untuk melompat-lompat. Jiang Miaoyu tetap diam sepanjang jalan. Keluar dari mobil.
Fang Qiyu menggendong Jiang Miaoyu di punggungnya dan berjalan menuju gerbang sekolah yang dikelilingi oleh Yuan Bei, Wang Yu, dan Huang Manman. Ketika dia tiba di gerbang sekolah, Fang Qiyu tiba-tiba berhenti. Menatap ke depan, dia tampak bingung. Dia melihat seorang gadis sedang berjalan keluar dari sekolah. Ketika Fang Qiyu memperhatikan gadis itu, dia menatap Fang Qiyu. Dia tertegun setelah satu pandangan sekilas. Melihat gadis itu, Fang Qiyu dengan hati-hati menurunkan Jiang Miaoyu. Bingung. Jiang Miaoyu mengangkat matanya, sangat bingung. Dia melihat seorang gadis yang sangat cantik dalam pakaian sederhana, intelektual dan muda. Pada waktu bersamaan, mata gadis itu bergerak dari wajah Fang Qiyu ke Jiang Miaoyu. Dia mengukur Jiang Miaoyu dari ujung ke ujung. Akhirnya, keduanya saling memandang. Di mata mereka, ada kebingungan, keraguan, dan mencari jawaban. Untuk pertama kalinya, Fang Qiyu ragu-ragu. Saat matanya bergerak di antara gadis di depannya dan Jiang Miaoyu, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, setelah bertukar pandang, gadis itu dan Jiang Miaoyu menoleh ke Fang Qiyu pada saat yang sama. Mereka berdua tampak bingung. Mereka berdua menanyai Fang Qiyu, siapa dia? Apa yang kamu lakukan di sini? Fang Qiyu bertanya pada gadis di depannya sambil tersenyum. Salam yang sangat ramah. Yang mengejutkannya, gadis itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mendekat untuk memukul Fang Qiyu dengan lembut dan berkata, tidak buruk. Tidak butuh waktu lama untuk mengenal teman sekolah wanita yang begitu cantik. Bukankah kita sudah saling kenal sejak lama? Fang Qiyu tersenyum pada gadis itu sebelum berbalik untuk memperkenalkannya kepada Jiang Miaoyu. Ini adalah teman sekelas dari sekolah menengahku, Jiang Mengji. Kemudian dia berbalik untuk melihat Jiang Mengji dan berkata, dia teman sekelasku Jiang Miaoyu. Dan ini adalah teman sekamarnya, Yuan Bei, Wang Yu, dan Huang Manman. Hai. Jiang Mengji mengangguk keempat sambil tersenyum. Halo. Jiang Miaoyu menjawab. Apakah kamu terluka? Setelah bertukar salam, Jiang Miaoyu memandangi pergelangan kaki Jiang Miaoyu yang merah dan bengkak, lalu berkata kepada Fang Qiyu, dia terluka sangat parah. Bawa dia kembali dengan cepat. Kami ditunda olehmu. Fang Qiyu tersenyum lagi. Dia membawa Jiang Miaoyu di punggungnya dan menuju ke asrama perempuan. Jiang Mengji mengikuti di belakang. Tidak ada yang berbicara di sepanjang jalan. Suasananya agak canggung. Kelompok itu tiba di asrama Jiang Miaoyu. Kalian sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Pergi dan menyusul. Aku akan baik-baik saja dengan Yuan Bei di sini. Begitu dia berbaring, Jiang Miaoyu berkata sambil tersenyum. Baik. Aku akan mengunjungimu besok. Setelah beberapa pemikiran, Fang Qiyu berkata dengan anggukan. Itu adalah hari libur tetapi beberapa siswa tetap bersekolah. Tidak akan baik jika seseorang melihatnya di asrama perempuan. Terutama manajer asrama setengah baya. Siapa yang lebih keras dari ibu mereka sendiri? Meninggalkan asrama perempuan. Kemana kamu mau pergi? Fang Qiyu bertanya pada Jiang Mengji. Lapangan olahraga sekolahmu. Kita bisa berjalan dan berbicara. Jawab Jiang Mengji sambil tersenyum. Yakin? Fang Qiyu mengangguk. Mereka berjalan menuju lapangan olahraga sambil mengobrol. Kapan kamu sampai di sini? Tanya Fang Qiyu, menatap Jiang Mengji. Senin. Jiang Mengji berkata sambil tersenyum saat dia berjalan dan menatap Fang Qiyu dengan kepala dimiringkan. Aku ingin mengejutkanmu. Kemudian saya bertemu dengan seorang siswa di gerbang sekolah yang kebetulan mengenal Anda. Dia memimpin saya mencari Anda untuk waktu yang lama dan kemudian kami menyadari Anda tidak di sekolah. Setelah itu, saya check-in ke hotel terdekat dan menunggu Anda kembali. Penantian panjangmu telah membuahkan hasil. Saya kembali sekarang. Fang Qiyu tertawa. Ya, dengan seorang gadis cantik di punggungmu. Jejak kepahitan yang tidak bisa dijelaskan melintas di mata Jiang Mengji. Dia kemudian tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menelepon atau pergi ketika aku tidak dapat menemukanmu? Tidak. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan jujur. Karena aku tahu aku akan melihatmu. Fang Qiyu tersenyum manis dan melanjutkan, lihat. Kami bertemu. Fang Qiyu tersenyum bukannya menjawab. Aku tidak berharap. Jiang Mengji tidak mengganggu Jiang Miaoyu tanpa henti. Ini baru kurang dari sebulan sejak sekolah dimulai dan kamu sudah terkenal di seluruh sekolah. Fang Qiyu menatap Jiang Mengji, bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia tahu. Setelah tiba di sekolahmu, aku melihat-lihat BBS-nya dan forum itu tentang seseorang. Peringkat Anda cukup tinggi. Dijelaskan Jiang Mengji. Fang Qiyu terkekeh. Pertama, pesta sekolah pertengahan musim gugur, lalu upacara awal semester, dan akhirnya beberapa hal klub.
3 lagu plus pertunjukan bakat. Performa Anda menyebabkan sensasi yang meningkat. Fang, kamu masih sama kamu. Bahkan lebih baik dari itu kamu di SMA. Aku hampir tidak bisa mengenalimu lagi. Melihat ke kejauhan, Jiang Mengji mengingat beberapa kenangan lama. Suaranya terdengar jauh. Fang, aku sudah lama tidak mendengarmu bernyanyi. Nyanyikan lagu untuk Anda, bukan? Apa yang ingin kamu dengar? Fang Qiu bertanya dengan lembut. Hari sekolah menengah Sui Mu Nianhua. Fang Qiu mengangguk. Dia tahu lagu ini. Setelah mengambil nafas dengan lembut, dia mulai. Melalui lapangan olahraga, basah dalam hujan. Pemalu saya. Kapan kamu menjadi kesepian? Menangis pelan di sudut. Di lapangan olahraga. Bernyanyi Fang Qiu terdengar indah. Keduanya berjalan berdampingan. Jiang Mengji tidak berbicara atau tertawa. Dia menatap wajah Fang Qiu saat dia bernyanyi, dengan senyum tipis di bibirnya. Satu lagu. Dia bernyanyi selama 3 menit dan Jiang Mengji menyaksikan Fang Qiu selama 3 menit. Matanya tidak meninggalkannya sejenak. Seolah-olah dia selesai tenggelam dalam suara Fang Qiu atau hanya menikmati berada di sisi Fang Qiu. Dia menyukai perasaan itu. Apa itu cinta? Aku belum tahu. Siapa yang bisa mengerti selamanya? Siapa yang bisa mengerti dirinya sendiri? Sembunyikan buku harian bunga bakung di dalam tas. Aku yang tidak bersalah padamu. Hanya satu dan satu-satunya. Di sebelah dia. Jiang Mengji tertawa gembira tiba-tiba saat dia mendengar kalimat terakhir ini, matanya masih tertuju pada Fang Qiu. Senyumnya sangat manis dan indah. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 96. Liriknya sepertinya tidak cocok dengan namanya. Kata Fang Qiu sedikit tidak wajar sambil menyentuh hidungnya setelah lagu. Kata siapa? Jiang Mengji berbalik dan melompat dengan cepat. Dia berkata kepada Fang Qiu, kedengarannya sangat sesuai dengan judul untuk saya. Fang Qiu tertawa. Dia merasa ditipu. Lagu itu tidak mengenang masa lalu siswa tetapi mengingat kembali romansa dari masa sekolah. Bahkan bisa dianggap sebagai pengakuan cinta. Selama 3 tahun kami teman sekelas di sekolah menengah tetapi hanya sampai sekarang aku tahu betapa indahnya kamu bernyanyi. Kamu sudah cukup hebat di sekolah menengah. Kamu menyembunyikan bakatmu selama ini. Jiang Mengji berhenti setelah beberapa lompatan tangkas dan memandang Fang Qiu dari jarak 3 meter. Jika aku tahu, aku akan membuatmu bernyanyi untukku setiap hari. Aku sendiri tidak mengetahuinya. Fang Qiu bercanda. Melihat ke belakang, aku benar-benar merindukan kehidupan sekolahku. Jiang Mengji duduk di rumput dekat lapangan olahraga, memikirkan masa lalu, dan berkata, dulu kami berada di kelas yang sama dan kami belajar bersama setiap hari. Setelah kelas, saya sering melihat kalian bermain-main di kelas dan merasa kaya dan puas. Itu jauh lebih baik daripada kehidupan kampusku yang membosankan. Ya. Fang Qiu mengangguk ketika dia duduk di sebelah Jiang Mengji sebelum melanjutkan, tapi kita tidak bisa hanya tinggal di sekolah tinggi selamanya. Apakah kamu ingat siswa perempuan yang kembali menjadi mahasiswa baru dari kelas senior di sekolah menengah kita? Dia tinggal di sekolah itu selama 6 tahun sebelum berangkat ke universitas. Tanya Jiang Mengji. Ya. Fang Qiu mengangguk, merasa kasihan padanya, dan berkata, dia adalah pekerja keras di sekolah kami, selalu yang pertama tiba dan yang terakhir pergi. Sayangnya, dia mengalami gangguan mental dan hasil studinya bagus. Apakah Anda tidak membantunya belajar sebentar? Ya. Kata Jiang Mengji, mengangguk. Setiap hari sepulang sekolah, aku menyelesaikan PR-ku di kelas bersama kamu. Lalu saya pergi untuk memberinya kelas tambahan. Untungnya, mimpi universitasnya akhirnya terwujud. Kamu melakukan hal yang luar biasa. Memuji Fang Qiu sambil tersenyum. Dia tidak menyebutkan bahwa dia telah membantu mengeruk saluran otaknya. Aku tidak bisa menahan tawa setiap kali kita membicarakan hal ini. Fang Qiu melanjutkan, setiap hari kami tinggal di kelas untuk mengerjakan pekerjaan rumah kami. Ketika kami pergi ke kantin untuk makan, para pekerja di sana membersihkan. Hanya kami berdua yang tersisa di seluruh kafetaria. Mengingat itu sangat aneh. Apakah kamu merasa canggung saat itu? Tanya Jiang Mengji. Dulu, Fang Qiu hilang selama sedetik. Saat itu, dia tidak merasa canggung sama sekali. Siapa yang tidak merasa malu dengan beberapa hal yang telah dilakukannya di masa lalu? Aku sama sekali tidak malu. Kata Jiang Mengji sambil tersenyum. Tidak sama sekali saat itu. Fang Qiu mengangguk dan menambahkan, kalau tidak, bagaimana kita bisa masuk universitas semudah itu? Itu semua berkat upaya besar kami saat itu. Tanpa hari-hari itu, Anda mungkin tidak menjadi yang pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi di kota kami. Terima kasih atas kesederhanaanmu.
Mengunci matanya pada Fang Qiu, Jiang Mengji terdengar bingung, aku masih tidak mengerti. Anda dapat belajar dengan sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Bagaimana saya menjadi yang pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi? Nasib buruk. Fang Qiu tersenyum. Aku tidak percaya itu. Jiang Mengji menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sangat sederhana. Saya tidak menunjukkan belas kasihan. Fang Qiu tertawa. Pada saat itu, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian sehingga dia mengendalikan hasilnya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil tempat pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi. Aku ingin bertanya padamu. Kata Jiang Mengji. Apa itu? Tanya Fang Qiu. Apa hal paling tidak pantas yang kamu lakukan selama 3 tahun di sekolah menengah? Jiang Mengji tertawa kecil. Ada kepastian yang mengalir di matanya seolah-olah dia tahu jawabannya. Ini. Fang Qiu memikirkannya sebelum melanjutkan dengan senyum, itu harus menyodok sarang lebah di luar jendela kelas kita. Bagaimana dengan Anda? Berdebat dengan dekan akan menjadi milikku. Dijawab Jiang Mengji. Kau melakukan itu. Fang Qiu terkejut. Kanan. Jiang Mengji mengangguk dan melanjutkan untuk menjelaskan, pada hari yang sama ketika Anda menusuk sarang lebah. Apa? Fang Qiu linglung. Dia mulai mengerti. Di sekolah tinggi. Kelasnya ada di sudut di lantai 2 di gedung kelas. Ada sarang lebah di luar jendela di belakang gedung kelas. Sarang lebah itu tidak besar tetapi adalah rumah bagi 1 ton lebah. Semua lebah itu beracun. Mereka akan terbang ke kelas hampir setiap hari jika jendelanya terbuka dan Jiang Mengji yang duduk di dekat jendela. Untuk lebih fokus belajar, Jiang Mengji menutup jendela setiap hari meskipun basah kuyup. Karena ini, Fang Qiu mencari kesempatan untuk menyodok sarang lebah itu sepulang sekolah dengan sebatang bambu yang ia temukan di selokan yang ditinggalkan di belakang gedung kelas mereka. Dia dimarahi oleh guru yang bertanggung jawab atas kelas mereka, yang mengancam akan melaporkan masalah ini kepada dekan. Pada akhirnya, itu dibiarkan tidak tenang. Pada awalnya, Fang Qiu berpikir guru yang bertanggung jawab atas kelas mereka hanya berusaha menakut-nakuti dia. Sekarang terdengar jelas bahwa Jiang Mengji beralasan dengan Din. Namun, mereka tidak mengungkapkan kebenaran. Sudah cukup ini. Melihat wajah Fang Qiu, Jiang Mengji menggelengkan kepalanya dengan senyum lembut. Itu adalah pertama kalinya dia melawan guru. Namun, sudah lama berlalu. Rasanya tidak tepat untuk mengungkapkannya sekarang. Jadi kamu. Fang Qiu mencoba berbicara. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu mengapa aku melamar ke Universitas Pengobatan Tiongkok ini? Jiang Mengji menyela dengan pertanyaan itu dengan rasa ingin tahu. Fang Qiu bingung dengan ini. Karena hasil Jiang Mengji dalam ujian masuk perguruan tinggi terlalu bagus. Tempat pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi bukan untuk semua orang. Dia bisa mendaftarkan diri ke salah satu universitas top di negara itu atau bahkan di dunia tetapi dia memilih Universitas Pengobatan Tiongkok yang tidak begitu terkenal. Agar jelas, hasil-hasilnya dalam ujian masuk perguruan tinggi dapat dengan mudah membawanya ke Departemen Medis Universitas Hong Kong. Tapi dia tidak melakukannya. Aku masih berpikir kamu seharusnya memilih Universitas Tsinghua, Universitas Beijing, atau Universitas Hong Kong. Jawab Fang Qiu. Tapi aku memilih Universitas Pengobatan Tiongkok yang tidak begitu terkenal. Jiang Mengji berbalik untuk melihat Fang Qiu dengan senyum tipis di matanya dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa? Mengapa? Tanya Fang Qiu sekaligus. Coba tebak. Jiang Mengji bangkit dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berbalik untuk memberikan senyum manis pada Fang Qiu. Setelah berpikir sebentar, Fang Qiu menjawab, saya tidak bisa mendapatkannya. Terus tebak. Beritahu saya ketika Anda mendapat jawaban. Kekecewaan melintas di mata Jiang Mengji tetapi senyumnya tetap. Baik. Aku akan. Fang Qiu mengangguk. Pasangan ini sekali lagi berjalan berdampingan di lapangan olahraga. Mereka mengobrol dengan gembira, tidak menyimpan rahasia satu sama lain. Sebagian besar waktu mereka mengingat masa lalu mereka di sekolah menengah. Memori Jiang Mengji tentang kehidupan sekolah menengah mereka begitu jelas dan terperinci sehingga Fang Qiu merasa sulit untuk percaya. Namun, detail-detail itulah yang telah diabaikan yang menempatkan senyum cemerlang di wajah mereka. Kenangan yang indah. Kehidupan yang tidak akan pernah bisa mereka lalui. Pasangan itu berjalan bersama sambil mengobrol. Waktu berlalu dengan cepat. Segera sudah 1 jam. Kami pernah bertemu di suatu tempat. Tiba-tiba, telepon Fang Qiu berdering. Fang Qiu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Itu dari Jiang Miaoyu. Halo. Fang Qiu menjawab. Fang Qiu, apakah kamu masih di lapangan olahraga? Suara Jiang Miaoyu dari ujung terdengar aneh. Ya, benar. Fang Qiu mengangguk. Di sebelah dia. Jiang Mengji mengedipkan senyum dan bertanya dengan pelan, dia.
Fang Qiyu mengangguk. Oh, baik. Mendengarkan. Mendengar jawaban Fang Qiyu, Jiang Miaoyu melanjutkan, sudah waktunya makan malam. Saya ingin memperlakukan Anda dan murid Jiang Mengji untuk makan malam untuk mengucapkan terima kasih karena telah merawat saya dan menunjukkan kepadanya keramahan sebagai tuan rumah. Kakimu tidak bisa bergerak. Mungkin. Fang Qiyu mencoba menolak. Tapi sebelum dia bisa selesai, Jiang Mengji mengulurkan tangan dan mengambil teleponnya. Saya lapar. Fang Qiyu dan aku akan menuju kafetaria. Terima kasih, Miaoyu. Kata Jiang Mengji sambil tersenyum. Besar. Saya akan segera ke sana. Jiang Miaoyu menjawab dengan gembira. Setelah menutup telepon, Jiang Mengji mengembalikan ponsel itu kepada Fang Qiyu. Fang Qiyu tersenyum pahit. Bukankah lebih baik jika aku mentraktirmu makan malam sendirian? Tanya Fang Qiyu, menatap Jiang Mengji. Apakah kamu merasa kasihan padanya atau takut? Jiang Mengji menggoda. Fang Qiyu terdiam. Ayo pergi. Jiang Mengji bergerak maju dan berbalik setelah beberapa langkah, memandang Fang Qiyu, hanya makan. Lihatlah betapa takutnya Anda. Di mana Fangku yang tak kenal takut? Fang Qiyu tertawa dan berjalan untuk mengejar ketinggalan. Melalui lapangan olahraga, pasangan itu segera tiba di pintu masuk kafetaria. Kakinya terluka cukup serius. Mungkin Anda harus pergi dan menjemputnya. Kata Jiang Mengji. Kedatangan. Kata Fang Qiyu setelah melirik ke arah asrama wanita. Jiang Mengji menoleh untuk melihat. Ia melihat. Jiang Miaoyu berjalan perlahan ke arah mereka dengan tongkat. Aku akan pergi dan menerimanya. Jiang Mengji melangkah keluar menuju Jiang Miaoyu setelah memutar matanya ke arah Fang Qiyu. Kemudian dia sadar dia tidak bisa membantu. Dia tidak bisa mendukungnya dengan tongkat di tangannya. Ayolah. Di pintu masuk kafetaria, Jiang Miaoyu berkata sambil tersenyum, ayo naik. Mengingat kakimu, ayo makan di lantai dasar. Kata Fang Qiyu. Dia tahu piring lebih baik di lantai 2 dan mereka bisa memesan dari menu. Makanan disiapkan di kuali besar di lantai dasar. Lantai kedua akan lebih baik. Tetapi akan sulit bagi Jiang Miaoyu untuk sampai ke lantai 2 dalam kondisinya saat ini. Tidak apa-apa. Jawab Jiang Miaoyu, hanya satu lantai. Bukan masalah besar. Akhirnya, di bawah desakan Jiang Miaoyu, ketiganya menuju ke tangga ke lantai 2. Pada waktu itu, kantin agak sunyi. Saat itu sedang liburan tetapi beberapa siswa tetap bersekolah sehingga para koki dan pekerja masih bekerja di kafe. Beban kerja secara signifikan kurang dari hari kerja normal. Biarkan Fang Qiyu menggendongmu. Kata Jiang Mengji setelah 2 langkah, menonton Jiang Miaoyu, sangat khawatir. Tidak dibutuhkan. Jiang Miaoyu menjawab sambil tersenyum. Lalu, sudah ada lapisan tipis keringat di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tongkat. Sangat normal baginya untuk merasa berat dan tidak nyaman. Kamu hanya akan berdiri dan menonton. Meskipun Jiang Miaoyu sudah menolak, Jiang Mengji tidak setuju dan berbalik ke Fang Qiyu. Dia seorang pasien. Bawa dia sekarang.